Yang penting infrastruktur gitu, ekosistem yang dia bekerja gitu kan. Makanya punya ruang laktasi, punya daycare, itu juga penting. Bisa kerja flexible working hours, itu juga penting gitu. Karena apa? Karena banyak perempuan kan masih mesti mengurus rumah tangganya dan lain-lain. Ini gimana nih dia bisa balancing? Apakah saya bisa mencapai satu titik di mana nggak usah mikirin Sinta maunya apa, seperti apa gitu. Tapi that I can do this for other people gitu yang membutuhkan. You have to remember di dalam work-life balance, saya selalu mengatakan there is also a self. Kalau work-life balance itu lebih self ini menjadi sesuatu yang harus juga saya pertimbangkan karena tanpa ada melihat mind body soul-nya saya nggak bisa melakukan hal-hal yang ada gitu. Ada cerita para puan. Kalau misalnya buat ibu sendiri gitu ya, ibu tadi udah cerita bahwa ibu adalah seorang perempuan pemimpin yang sebenarnya juga punya mentor dan tetap terus berusaha breaking the glass ceiling gitu. Yang ibu lakukan sendiri mungkin buat para karyawan perempuannya ibu, apakah ada hal yang spesifik gitu yang menurut ibu kayaknya ini aku lakukan buat sesama perempuan juga? Jadi pertama kalau di Sintesa sendiri kan kita sudah mengikuti yang namanya SDG number 5 ya. Jadi misalkan Sintesa ini punya yang namanya roadmap of SDG. Namanya Sintesa Bumi. Nah, kita juga punya program Sintesa Women gitu ya. Jadi ini kita di number 5 itu untuk program pemberdayaan perempuan. Jadi di sini kita ada kesetaraan gender di tempat kerja gitu. Nah, makanya kenapa saya waktu itu juga mulai organisasi yang namanya Indonesia Business Coalition on Women Empowerment. Nah, di mana kenapa saya pikir ini satu hal penting? Karena kalau kita mengatakan kita mau promoting gender equality, itu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan perusahaan gitu? Karena banyak perusahaan tuh they claim themselves they are equal gitu kan, tapi apa sebenarnya gitu kan? Nah, jadi disinilah kemudian saya belajar mengambil konsep bahwa ada proses assessment yang kita lakukan gitu. Jadi kalau kita ngomongin kesetaraan gender itu berarti kita mesti punya equal pay gitu. Kita nggak bisa ada pay gap ya. Jadi equal dan pay. harus transparan juga ya. Kemudian untuk rekrutmen juga gitu loh, untuk perempuan dan laki-laki. Kemudian kita juga untuk ada untuk career ladder gitu ya. Jadi kalau kita lihat program-program pelatihan kepemimpinan perempuan juga penting. Kenapa? Karena kita lihat di dalam karir ini kita banyak melihat bahwa perempuan banyak stop di mid career gitu. Jadi dia tidak, yang kalau dilihat persentase dari mulai masuk sampai ke mid career sampai ke puncak makin lama makin kecil. Di puncak tuh paling cuma berapa persen, 5% gitu kan. Nah, jadi disinilah juga harus dilihat ada perempuan ini harus di dalam dia mendapatkan kesetaraan gender di tempat kerja ini, dia juga mendapatkan satu pelatihan-pelatihan untuk kepemimpinan supaya dia tahu. Nah, kemudian juga yang penting infrastruktur gitu, ekosistem yang dia bekerja gitu kan. Makanya punya ruang laktasi, punya daycare, itu juga penting. Bisa kerja flexible working hours, itu juga penting gitu. Karena apa? Karena banyak perempuan kan masih mesti mengurus rumah tangganya dan lain-lain. Ini gimana nih dia bisa balancing. Jadi hal-hal itu mungkin ada poin-poin penting yang mungkin perusahaan mengatakan oh yes we wanna do it, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya gitu. Jadi ada Women Empowerment Principle yang sekarang juga diikuti gitu. Nah, jadi dari ini pembelajaran ini kita juga menerapkan ini di tempat kerja kita gitu. Jadi di dalam peraturan perusahaan kita dan lain-lain ini juga harus diinkorporasikan supaya perusahaan bisa mengikuti model ini. Dan ini sebenarnya kalau kita bilang kesetaraan gender, ini juga untuk pria, tidak. Jadi untuk laki-laki dan perempuan itu sama ya. Jadi maksudnya gini lah. Kita ngomongin maternity leave. Maternity leave itu hanya untuk perempuan. Laki-laki juga sekarang mengatakan saya juga mau paternity leave. Seperti apa bentuknya ya kan? Laki-laki juga sekarang mungkin mengantar anaknya sekolah gitu. Kenapa enggak gitu kan? Laki-laki juga mungkin ada hal-hal yang dia mau lebih involve di dalam rumah tangga dan lain-lain gitu. Jadi ini saya rasa penting bahwa educating employees kita ya, karyawan kita untuk hal-hal semacam ini
juga sangat crucial gitu. Nyambung sedikit gitu ya ke tadi servant leadership yang tadi Ibu ceritakan gitu. Apakah hal-hal ini tuh akhirnya juga jadi bagian sih Bu sebenarnya dalam servant leadership? Sebenarnya praktisnya itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi saya kan misalnya saya ada organisasi namanya Angin ya, Ya. Angel Investment Network. Jadi itu yang pertama di Indonesia, di mana pada waktu itu saya mulai karena saya melihat bahwa kesempatan untuk perempuan mendapatkan akses permodalan untuk startup ya pada waktu itu sangat sulit gitu loh. Jadi saya kemudian mulai dengan Women Fund, yaitu fund perempuan yang saya mengajak teman-teman entrepreneurs yang sukses perempuan untuk masukkan dana gitu. Kemudian kita membantu investasi di permodalan di startup perempuan gitu. Itu sangat yang sederhana. Saya rasa memang berkaitan ya. Saya tuh cuman melihat bahwa kadang-kadang hal-hal kepemimpinan itu adalah kita juga harus memberikan satu solusi di mana mereka tuh bisa mendapatkan kesempatan gitu loh. Jadi maksudnya kita nggak bisa cuma bilang I want kepemimpinan itu nggak bisa cuma kita harus jalan ke sana gitu ya, memberikan vision. Tapi kita juga harus memberikan contoh, ini gini nih cara jalannya gitu, memberikan solusi ini jalannya seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang dalam kita dalam suatu servant leadership itu kita juga menunjukkan gitu loh, caranya nih seperti ini gitu, memberikan way-nya gitu, solusinya. Tapi saya pikir pada akhirnya kita juga harus membuat satu lingkungan yang bisa juga saling mendukung gitu, untuk memberikan support, tidak harus atasan dan bawahan directly gitu, tapi kadang-kadang juga bisa antara sesama gitu untuk memberikan dukungan bahwa you're not alone gitu loh, ya kan? Kita bisa menyelesaikan sesuatu bersama-sama. Gitu. Dari begitu banyak hal yang udah Ibu mobilize dan Ibu bangun, Ibu bikin gitu ya, masih ada life goals Bu? Kalau kata anak zaman sekarang masih ada life goals? Saya rasa pasti setiap manusia punya life goal ya. Kalau saya tuh life goalnya seperti ini, saya tuh selalu saya melihat saya tuh yang paling seorang figur yang saya selalu paling ini sekali ya adalah Mother Teresa ya. Kenapa? Karena Mother Teresa itu adalah seorang figur yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi dia hanya pikirkan orang lain, kepentingan orang lain gitu. Saya rasa kita sebagai seorang human ya, manusia, itu pasti terus menerus pingin lebih gitu. Kita selalu pingin sesuatu tuh what's in it for us? What's in it for us? Selalu pertanyaannya seperti itu gitu. Sangat sulit untuk kita dalam satu titik di mana kita mengatakan, I'm doing this for others. Bukan untuk, saya nggak pikirin diri saya sendiri. Saya cuma mau melakukan itu orang lain gitu. Nah, buat saya tuh life goal saya sebenarnya seperti itu gitu. Bahwa apakah saya bisa mencapai satu titik di mana nggak usah mikirin Sinta maunya apa, seperti apa gitu. Tapi that I can do this for other people gitu yang membutuhkan. Ya, itu yang my life goal to make a difference ya for other people, dan gimana I don't have to think selfless, to become a selfless person lah. Saya rasa bagaimana caranya supaya saya bisa tidak menjadi seorang yang only memikirkan diri saya sendiri gitu, tapi bisa menjadi selfless untuk bisa memikirkan kepentingan orang lain. Secara nggak langsung kadang-kadang kita sampai akhirnya satu titik bahwa mindset seperti itu sebetulnya akhirnya mendatangkan balancing di hidup kita juga ya Bu. Dalam semua kesibukan, tapi kita akhirnya seperti diri kita tuh kayak enggak, kita juga harus mikirin orang nih. Kan kalau di satu sisi misalnya ada profit, tapi lalu ada people dan planet. Sama halnya seperti yang tadi Ibu cerita, bikin ini dan bikin itu, tapi kita juga harus memikirkan orang lain, bukan lagi Sinta maunya apa, tapi apa yang bisa dikasih buat orang. Apakah Ibu melihat work-life balance seperti itu, atau mungkin Ibu punya pendapat berbeda? Mungkin nggak persis seperti itu ya, tapi kalau saya lihat dari work-life balance itu sebenarnya, kalau work-life balance itu lebih hubungannya kepada saya, di mana saya memanage
antara gimana saya bisa mengambil keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya gitu kan. You have to remember di dalam work life balance saya selalu mengatakan there is also a self. Karena work life balance itu lebih untuk mentalitas kita. Kenapa saya mengatakan mind, body and soul? Itu untuk mentalitas self. Self itu ada di dalam work life balance, yaitu self untuk Sinta. Kenapa? Karena if I'm so stretched out di dalam kegiatan saya, pekerjaan saya, kemudian rumah tangga saya, sementara saya nggak punya waktu untuk saya, itu juga nggak bisa gitu. Karena saya tidak bisa menjadi seorang yang produktif gitu kan. Jadi it's a bit different ya dengan apa yang saya sampaikan kepada life goal saya gitu. Kalau work life balance tuh lebih saya self ini menjadi sesuatu yang harus juga saya pertimbangkan karena tanpa ada melihat mind body soul-nya saya nggak bisa melakukan hal-hal yang ada gitu. Ya. Dan kalau saya nggak salah dengar, Ibu suka menari. Ya, Itu jadi salah satu hobi, ya betul. Jadi itu one way of saya punya ini ya untuk self saya itu ya memang menari sih. Jadi itu salah satu yang memang saya ini dan bagian ekspresi saya juga when I kalau orang lagi kadang-kadang mumet lagi kalau orang banyak macam-macam kalau saya menari itu adalah salah satu untuk saya melepas diri. Mungkin pertanyaan terakhir Bu. Kita masih akan menyambut G20 di November dan Ibu kan juga menjadi chair di B20. Kalau dari pandangannya Ibu dan dari semua cerita yang udah Ibu cerita gitu ya, kira-kira harapannya Ibu akan seperti apa? Sebagai Ibu women leader melihat tanggung jawab yang diberikan kepada Ibu sebagai pemimpin di B20? Iya. Jadi pertama tentu saja saya sangat apresiasi kesempatan yang diberikan kepada saya seorang perempuan untuk bisa dari Indonesia untuk bisa memimpin perempuan Asia pertama ya? Ya betul, untuk memimpin B20. Jadi saya tentu saja bersyukur telah bisa mendapatkan kesempatan itu. Tapi B20 is all about Indonesia. It's not about Sinta, it's not about anybody gitu. Jadi yang kita lakukan di B20 ini adalah untuk Indonesia. Karena kita mau menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai host country, ya kan? Jadi tidak hanya mendeliver objektif daripada forum itu sendiri, yaitu bisa menyampaikan policy recommendations, menyampaikan legacy projects ya, outcomes untuk Indonesia. Tapi juga yang penting adalah bagaimana kita bisa mengambil kesempatan presidensi Indonesia ini untuk mendapatkan investasi yang besar buat Indonesia. Ya. Jadi ini yang menurut saya satu kunci hal yang sangat penting gitu loh. Bahwa momen untuk B20 presidensi ini kita mau menunjukkan showcasing Indonesia, bringing Indonesia to the world dan bisa menarik juga investor untuk masuk ke Indonesia gitu. Jadi ini saya rasa salah satu pekerjaan rumah yang sangat penting. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah untuk menunjukkan Indonesia. Aduh Bu, tapi saya harus tanya ini, satu lagi. Ibu punya pesan nggak yang mungkin bisa menguatkan perempuan gitu ya, yang menonton, perempuan yang punya usaha, perempuan yang berbisnis, perempuan yang jadi pemimpin, from your heart to theirs gitu, mungkin ada pesan yang Ibu mau encourage ke mereka? Iya, jadi saya punya actually values, ada 3 hal utama ya buat saya. Pertama adalah kita harus punya purpose ya dalam menjalankan bisnis. Kita mesti tahu why are we doing this business gitu ya, mesti punya purpose. Kedua, kita mesti punya passion. We have to love what we're doing. Itu sangat penting gitu. Karena kalau kita merasa merasa akan lebih sulit kalau kita tidak menyenangi atau enjoying what we're doing. Jadi passion adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah perseverance. Kita harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu gitu. Jadi 3 hal itu, purpose, passion, perseverance. Nah, untuk perseverance juga penting bahwa kita jangan takut gagal. Jadi saya mau kasih tahu perempuan-perempuan di luar sana, don't worry if you fail. Kegagalan itulah adalah cara kita untuk belajar mencapai kesuksesan. Jadi jangan takut gagal, bangkit lagi, coba terus gitu.
Terima kasih banyak Ibu Sinta buat ngobrol-ngobrol insight dan inspirasinya. Terima kasih banyak Bu Sinta. Sama-sama. Kawan Puan, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan dan menyimak obrolan kita bersama Bu Sinta Kamdhani. Kalau misalnya kita akan menarik kesimpulan, ada 1, 2, 3 poin penting yang disampaikan Bu Sinta. Pertama, penting banget untuk kita bisa menyeimbangkan mind, body, and soul. Untuk apa? Supaya kita tetap bisa bergerak maju mewujudkan hal-hal yang kita inginkan. Yang kedua, kehati-hatian dalam membuat keputusan berbeda dengan kecepatan. Hati-hati bukan berarti lama. It's all about cautiousness. Yang ketiga, untuk mewujudkan apa yang kita mau, kita juga harus mau mendengarkan. Sekali lagi terima kasih banyak kawan Puan sudah menyaksikan podcast Cerita Para Puan kali ini. Jangan lupa like, tinggalkan komen, dan subscribe channel Para Puan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!